Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting, karena tidak ada satupun manusia yang tinggal di muka bumi ini, apakah dia orang yang beriman, apakah dia orang yang taat kepada Allah, bahkan orang kafir sekalipun akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan berbeda kondisi dan keadaan orang-orang yang beriman. Semakin diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin akan menampakkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan bahwasannya kamilah orang-orang beriman, dalam keadaan mereka tidak diuji, dalam keadaan mereka tidak dicoba? Tidak mungkin. Pasti orang-orang yang mereka mengaku kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada Rasul pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian bentuk ujian, dari sekian bentuk cobaan, ya, maka ujian dan cobaan yang paling besar apa kira-kira? Ujian di PHK dari pekerjaan, ujian masih jomblo, ujian ya berkurangnya omset, ujian sakit, atau ujian disakiti oleh orang-orang yang kita cintai. Mana di antara ujian itu paling sakit buat antum? Mana ujian yang paling berat di antara ujian-ujian yang saya sebutkan tadi? Yang mana kira-kira? Nggak ada. Semuanya enteng. Hah? Ujian keimanan. Baik, ujian ketika iman kita turun itu membuat kita resah atau nggak resah? Resah serius. Lebih resah mana? Ketika omset bisnis kita berkurang atau ketika iman kita sudah mulai turun? Mana yang lebih resah? Hah? Serius. Baik, alhamdulillah kalau serius. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara ujian yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala, di antara, saya menggunakan bahasa di antara ujian yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala menguji dengannya seorang hamba ketika dia disakiti oleh manusia. Terlebih yang menyakitinya adalah orang-orang yang dia cintai. Orang yang menyakitinya adalah orang yang itu adalah sahabatnya sendiri. Itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan kalian, antara kalian dengan yang lainnya, fitnah. Dan maukah kalian bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut? Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang mereka diberikan iman, diberikan kesempurnaan iman, ia akan mampu untuk menanggung, bersabar dari ujian yang datang dari manusia. Bahkan sekaliber Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, ketika terjadi fitnah, Aisyah radhiyallahu taala anha, ibundanya kita, dituduh sebagai seorang penzina. Ya. Nah, di antara barisan yang ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat zina adalah siapa?
Mistah ibnu Utsatsah. Dan Mistah ibnu Utsatsah ini adalah anaknya Bibi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau adalah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Muhajirin yang hijrah ke kota Madinah, dan beliau orang yang fakir dan kehidupannya itu ditanggung oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang ayah yang udah membesarkan anaknya, yang menjaga anaknya, yang dia tahu bahwasanya anaknya adalah anak yang solehah, dia tahu persis anaknya adalah anak yang baik. Tiba-tiba yang menuduh anaknya berbuat zina adalah dari kerabat dekatnya, dari orang yang memberikan kehidupan untuknya. Berat ini. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yanfiqu alaihi liqrabatihi minhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang menginfakkan hartanya kepada Mistah ibnu Utsatsah karena kekerabatannya dan juga karena kefakirannya. Fa'aqsama Abu Bakrin ala yanfiqa alaihi ba'da ma waqa'a minhu ma ibnatihi. Yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala bersumpah tidak akan menginfak, tidak akan memberikan bantuan lagi kepada Mistah ibnu Utsatsah setelah kejadian anaknya dituduh sebagai penzina, dan dia termasuk orang yang terikut dengan fitnah tersebut. Abu Bakar Siddiq, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul, yang kalau seandainya iman seluruh orang-orang yang beriman hari ini selain dari imannya para nabi dan rasul ditimbang dengan imannya Abu Bakar Siddiq, maka imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala lebih berat di sisi Allah. Tetapi ketika beliau disakiti, sakit beliau, kecewa beliau. Tapi kalau seandainya yang menyakiti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menuduh Aisyah munafikin, wajar, mereka munafik. Orang yang nggak ada hubungan sama sekali dengan beliau wajar, terserah sama mereka. Tetapi masalahnya ini saudara saya. Ini orang-orang yang saya infak dia untuk hidup selama dia berhijrah di sini. Gak tanggung-tanggung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala bersumpah tidak akan pernah saya berikan lagi bantuan kepada dia. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, para hadirin. Seperti Aisyah, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit ketujuh untuk mensucikan Aisyah kalau Aisyah tersebut tidak berzina. Bisa difahami ya? Kemudian perbuatan Abu Bakar Siddiq ini secara manusiawi, seorang ayah mana yang tidak sakit ketika anaknya dituduh sebagai penzina? Ayah mana yang tidak kecewa ketika saudaranya berada di barisan-barisan orang-orang munafikin, yang seharusnya kerabat kita sendiri, teman kita sendiri, orang dekat kita sendiri, di tengah kita mendapatkan ujian, seharusnya mereka mendukung kita. Seharusnya mereka menguatkan kita, tapi kenapa justru dia berada di barisan tersebut? Tetapi subhanallah, para hadirin dan hadirat ini muliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah menegur siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan menurunkan ayat An-Nur ayat ke-22. Taib, yang tetap memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memberikan bantuan kepada Mistah ibnu Utsatsah. Taib, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaknya orang-orang yang mereka memiliki kelapangan, kata Allah, untuk tetap memberikan kepada kerabatnya,
bantuan, dan juga kepada orang-orang yang miskin, dan juga kepada orang-orang muhajirin di jalan Allah, dan maafkan mereka. Dan apakah engkau ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kamu? Dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Qala Abu Bakar As-Siddiq, bala wallahi inni ana uhibbu ayaghfirallahu li. Tentu ya Allah, aku ingin engkau memaafkan dosaku. Aku ingin engkau mengampuni dosa-dosaku. Dan kemudian setelahnya beliau kembali menginfakkan hartanya kepada Mistah ibnu Utsatsa. Perhatikan para hadirin dan hadirat. Bedanya, persamaannya, kita juga sakit hati seperti sakitnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika diuji dengan ujian tadi. Sakit nggak antum kira-kira? Antum dituduh sebagai benzina, mungkin mukanya pun nggak mau kita lihat lagi. Bukan hanya dengan dia, yang berhubungan dengan dia kita tidak akan pernah lagi mau berkomunikasi, kan begitu? Betul kan? Sama, kita seperti Abu Bakar Siddiq. Cuman bedanya Abu Bakar Siddiq ketika ditegur oleh Allah, diturunkan ayat oleh Allah, diingatkan oleh Allah, udah, beliau tetap, kemudian beliau apa? Tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan diampuni dosanya. Disinilah bedanya dengan kita. Di sini bedanya dengan kita. Kita sakit hatinya, kecewanya, datang peringatan, ini nggak boleh kamu seperti ini, nggak peduli saya. Biar saya tanggung dosa nanti di akhirat. Ya, biar saya berbuat dosa dalam bab ini, sakit kali hati saya. Itu kita. Tapi bagaimana sakitnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikhianati oleh kerabat dekatnya sendiri di momen-momen yang paling berat dalam kehidupan beliau sebagai seorang ayah. Tapi bersamaan dengan ketika turun perintah Allah, ketika diingatkan oleh Allah, ya beliau tidak berpikir besok, nggak berpikir minggu depan, nggak berpikir bulan depan. Wallahi, ya pengampunan Allah itu lebih aku harapkan. Inilah sifat-sifat orang yang beriman. Inilah sifat-sifat orang yang jujur dengan keimanannya. Dia harus menundukkan hawa nafsunya, menundukkan keinginannya kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Jadi dari satu sisi sepakat kita, berat ini buat kita. Ketika kita diuji, mungkin kalau sakit, semua orang sakit. Ya, seseorang yang berada di rumah sakit, dia sakit, ya udah dia tenang. Tapi orang yang diuji dari gangguan manusia, apakah dia menjelek-jelekan bisnis kita, apakah dia menjelekkan kita, apakah dia menjelekkan keluarga kita, ataukah dia menjelekkan produk kita, kita sibuk itu setiap hari. Sibuknya apa? Klarifikasi media sosial. Ya, betul nggak? Setiap hari kita sibuk itu. Tapi orang sakit ya sudah, dia tenang di rumah sakit tadi. Karena ini berat. Ya, ini nggak mudah melewati masa-masa ketika kita dizolimi dan disakiti, terlebih dari orang-orang yang dekat dengan kita. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis sebuah kitab dengan judul 10 kaidah untuk bersabar dari gangguan manusia. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayyuhal hadirun wal hadirat, beliau ketika berbicara dengan apa yang saya sebutkan ini bukan tekstual. Ya, kalau bentuknya tekstual, ya terkadang itu nggak terlalu bisa kita resapi. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan 10 kaidah ini dalam kondisi dan keadaan beliau memang sebagai aktornya. Beliau sebagai pelaku diuji, dicoba, sampai-sampai beliau nggak sempat nikah karena antara penjara dengan penjara yang lainnya. Diuji dengan musuh yang sangat banyak. Ia difitnah dengan fitnah-fitnah yang sangat keji. Ya, bahkan tidak hanya Syekhul Islam difitnah dari mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab ketika beliau hidup, sampai hari ini Syekhul Islam ya tetap dihina, dicela, difitnah dengan fitnah-fitnah yang kebanyakan adalah dusta dan bohong. Jadi ketika beliau berbicara dalam konteks hal yang sedang kita bahas ini, jadi beliau benar-benar meresapi
Beliau sebagai pelaku yang pernah melewati masa-masa yang sulit ketika beliau diuji dan dicoba oleh manusia tadi. Bisa difahami para hadirin? Iya. Nah, sebelum saya membaca judul kajian kita, bebanku sangat berat. Jadi perlu ketahui, pertama, Allah menyebutkan ayat di dalam Al-Quranul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang dengan sebuah beban kecuali beban itu adalah hal yang dia sanggupi. Nah, taklif apakah itu dalam bab halal dan haram ataukah dalam bab ujian dan cobaan? Allah tidak akan memberikan kepada kita ujian dan cobaan yang melebihi dari batas kemampuan yang sanggup untuk kita memikulnya. Dan yang kedua, tidak ada satupun kita yang hadir di sini atau siapapun manusia yang hidup di zaman sekarang atau hidup di zaman sebelumnya yang ujiannya itu lebih berat daripada ujian para nabi dan rasul. Itu nggak mungkin. Antum mau punya ujian apa? Wah, Ustaz, saya punya ujian berat sekali. Kalau saya hitung ada 1000 ujian. Walaupun kamu punya 1000 ujian, ujian kamu tetap di bawah ujiannya para nabi dan ujian para rasul. Itu harus kita pegang baik-baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, asyaddun nas bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Orang yang paling berat ujian dan cobaannya itu adalah para nabi, ya, para rasul, kemudian yang semisal dengannya dan semisal dengannya. Jadi nggak mungkin ujian kita itu melebihi daripada ujian Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin. Nggak mungkin ujian kita itu melebihi daripada ujiannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nggak mungkin. Akan tetapi subhanallah, beratnya ujian yang ditanggung, dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau manusia yang paling bahagia hidup di dunia ini. Beliau orang yang paling nyaman hidupnya. Beliau berkata, baiti jannati, rumahku adalah surga buatku. Dalam keadaan apa? Beliau orang yang paling berat diuji dengan ujian-ujian tadi. Berarti para hadirin, sebenarnya bukan beratnya ujian yang kita pikul, tetapi lemahnya hati dan jiwa kita sehingga kita merasa bahwasannya ujian itu berat. Itu sebenarnya. Saya logikakan begini. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita 1 hari 1 malam sholat 5 waktu. Kan begitu? 1 hari 1 malam berapa waktu? 5 waktu sholat. Baik. Nah, 5 waktu sholat ini mampu nggak dilakukan oleh manusia? Secara fisiknya manusia, secara tenaga manusia, mampu nggak mereka lakukan? Kira-kira ada nggak orang sholat duhur mati karena saking beratnya sholat duhur? Ada? Nggak ada, nggak berat berarti kan? Nah, kenapa ada orang-orang yang dia tinggal di samping masjid atau bahkan tidur di masjid di malam hari, waktu subuh dikumandangkan azan dia pergi lari dari masjid. Kalau dia pergi berwudu itu cuma beberapa langkah, masuk lagi masjid, sholat dia, ya. Tapi dia nggak mampu, tapi sanggup berjalan mungkin 1 kilo supaya jauh dari masjid. Nah, kenapa dia tidak mampu sholat tadi? Apakah karena sholat itu berat atau hatinya yang gelap? Hatinya yang penuh dengan dosa, penuh maksiat sehingga berat dia untuk melakukan hal yang sekecil apapun dari ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita. Nah, begitu juga dengan ujian. Nah, begitu juga dengan cobaan. Allah tidak memberikan kepada kita ujian, Allah tidak memberikan kepada kita cobaan melebihi daripada batas kemampuan yang kita miliki, sebagaimana Allah tidak membebani kita dengan beban-beban syariat di atas kemampuan yang kita miliki. Tetapi beratnya bagi kita melihat sebuah ujian tadi karena apa? Karena hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati kita tertutup dengan kezaliman. Karena hati kita tertutup dengan dosa dan maksiat
Sehingga setiap beban yang Allah berikan kepada kita selalu kita merasa berat. Ya, seakan-akan di dunia ini saya yang paling besar masalahnya. Seakan-akan di dunia ini saya yang paling susah hidupnya. Seakan-akan di dunia ini cuman kita sendiri yang diuji, orang lain nggak punya ujian. Makanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya benteng, kita harus punya pegangan, kita harus punya pijakan. Dan diantara pijakan dan pegangan kita adalah hadirnya kita di majelis ilmu. Ini akan mempertebal keimanan kita, mempertebal takwa kita, menambah rasa cinta kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kita tidak tahu kapan ujian itu akan datang. Kita nggak tahu kapan cobaan itu akan diberikan oleh Allah. Maka kita sudah persiapan sebelum ujian itu datang. Apa persiapannya? Iman. Jelas ya, jadi hadirnya kita di majelis ilmu para hadirin itu bukan hanya sekedar apa sih pembahasan hari ini, oh ini, wah saya sudah paham. Hadirnya kita di majelis ilmu bukan hanya sekedar ingin mengetahui apa yang sebelumnya kita tidak ketahui, kemudian kita ingin belajar. Betul, itu salah satu tujuan, tetapi bukan itu semua tujuan hadirnya kita di majelis ilmu, tapi juga adalah untuk menepah hati kita selalu agar bisa dekat dengan Allah. Ketika kita diuji, ketika kita dicoba, kita bisa tersenyum. Ya, kita tetap dalam keadaan bahagia. Karena demikian orang-orang beriman. Orang beriman tuh nggak ada gelisahnya, nggak ada galaunya, nggak ada pusingnya. Karena orang beriman, kehidupan mereka berputar pada dua hal. Apakah dia itu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, atau dia apa? Bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Nggak ada yang ketiga. Apa kata Nabi SAW? A'jaba li amri mu'min inna amra kullahu khair wa lam yakun dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman. Tidak ada yang memiliki sifat tersebut kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Diuji oleh Allah, ya dia bersabar. Diberikan nikmat oleh Allah, dia apa? Dia bersyukur. Jelas. Jadi kalau ada di antara kita punya masalah gelisah, ya, kemudian kita nggak mau berbuat apapun lagi, berputus asa, berarti para hadirin dan hadirat, ya, ilmu yang kita tuntut hari ini tidak memberikan manfaat untuk kita. Ilmu yang kita pelajari hari ini hanya sebatas sekedar tekstual, ya, tetapi tidak tertanam dalam hati kita. Antum melihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini posisinya dalam penjara, posisinya dalam keadaan disiksa, posisinya dalam keadaan diuji, posisinya dalam keadaan dicoba. Apa beliau berkata? Ya, kita sebelum saya menyebutkan pada ucapan Syekhul Islam, kita ketika punya gampang lah kalau punya masalah, insya Allah saya bisa sabar begini. Ketika kita belum mendapatkan masalah, mungkin kita bisa mengatakan sabar, insya Allah mudah. Tapi kadang ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah, teori-teori yang kita pelajari hilang semuanya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dalam keadaan diuji, dalam keadaan dicoba. Apa kata beliau? Ma fa'ala a'da'u bi fa inna jannati fi qalbi. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Mereka tidak tahu bahwasanya surgaku ada dalam hatiku dan aku akan bawa kemana saja akan aku pergi. Kalau seandainya mereka memenjarakan aku, maka kujadikan bersendiriannya aku dalam penjara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka membunuhku, maka aku berharap Allah memberikan syahadah kepada aku. Dan kalau seandainya mereka mengusirku dari tempat tinggalku, maka aku akan mengajak manusia kepada Allah di negeri yang aku itu diusir, di tempat aku diusir. Subhanallah. Ini dalam keadaan sedang diuji ini. Ini dalam keadaan apa? Sedang dicoba. Ya, itu thamarah dari iman, itu thamarah dari ilmu, itu thamarah dari keyakinan, buah dari sebuah keyakinan
Demikian juga Nabi Zakaria alaihissalam ketika diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, ya, dalam keadaan sudah tua, tidak punya anak, dan beliau terus berdoa kepada Allah. Di tengah beliau berdoa dan doanya sudah berpuluhan tahun beliau minta kepada Allah, ya, apa kata beliau? Ya Allah, aku nggak pernah kecewa berdoa sama engkau. Aku tidak pernah kecewa sama sekali berdoa kepada engkau. Dalam keadaan beliau belum punya apa-apa. Mungkin kita sudah berdoa dan tiba-tiba datang, ya Allah, aku nggak pernah kecewa berdoa sama kamu, engkau berikan kepada saya. Kan begitu. Ini Nabi Zakaria belum diberikan. Beliau belum dapat apa yang beliau inginkan dari Allah, belum. Tetapi beliau berkata, aku tidak pernah kecewa sama sekali, wahai Allah, ketika aku berdoa kepadamu. Inilah buah dari iman. Saya ulangi kembali para hadirin. Ini buah dari ilmu, ini buah dari amalan. Jadi kalau seandainya kita punya masalah hari ini, galau, cepat stres, berarti ilmu yang kita tuntut belum memberikan manfaat untuk diri kita. Dan untuk menghemat waktu, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, saya akan membaca beberapa poin, ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, agar kita bisa bersabar terhadap ujian dan cobaan dari manusia. Yang pertama, seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Ya, khaliqu af'alil ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta dari perbuatan-perbuatan hamba. Pergerakan hamba, diamnya hamba, keinginannya hamba, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Faman syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki maka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka pasti tidak akan terjadi. Ketika ada orang yang menzalimi kita, ketika ada orang yang memfitnah kita, ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang membawa kabur harta kita, ada orang yang menipu bisnisnya kita, ketahuilah itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Kalau Allah tidak berkehendak, Dia mencurangi kita, tidak akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, Dia menzalimi kita, tidak terjadi. Ya, maka disinilah seorang yang beriman, dia melihat segala sesuatu yang menimpa dirinya dari perbuatan jelek manusia, bahwasanya ini takdir yang Allah takdirkan kepada saya melalui perbuatan dia tadi. Ya, maka di sini akan memberikan ketenangan pada diri seseorang. Ya, ini akan menyejukkan dirinya. Kalau Allah tidak berkehendak, pasti Dia tidak akan mampu menzalimi saya. Tetapi Allah berkehendak sehingga Dia bisa menzalimi saya. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang takdir tadi, maka membuat kita apa? Tenang. Tenang atau enggak? Kalau enggak tenang juga parah berarti kita. Iya, kalau enggak tenang juga berarti rukun iman yang kita pelajari dari semenjak SD, beriman kepada takdir baik dan jelek, itu cuman sekedar teori. Nah, disinilah kita ingin mempraktekkan teori yang telah kita ketahui tadi. Ya, diantara bentuknya iman kepada takdir yang baik dan jelek, berarti hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kepada saya kejelekan si fulan itu telah menimpa saya. Sudah, saya harus bersabar dengan ujian tadi. Ya, karena kalaupun ini semuanya telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, tinggal kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah.
Tidak ada satupun yang kita miliki di muka bumi ini kecuali semuanya itu titipan dari Allah. Baju yang kita pakai hari ini titipan dari Allah. Celana yang antum pakai, bahkan celana dalam juga titipan dari Allah. Semua yang antum miliki, istri, harta, mobil, bisnis, semuanya itu titipan dari Allah. Antum ingat nggak? Ketika antum keluar dari perut ibu antum, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak memahami apapun. Jangankan satu baju, satu benang pun kita nggak punya. Apalagi cerita mobil, cerita rumah, cerita harta dan lain sebagainya. Satu benang nggak ada di badan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita segala kemudahan. Yang kemudian Allah yang menitip rezeki tersebut mengambil rezeki itu dari kita. Marah nggak kita? Saya logikakan begini. Logika ini cukup sering saya sampaikan. Bapak dan Ibu dan hadirin dan hadirat semuanya. Misalnya antum punya teman yang antum ini menitipkan rumah untuk antum. Ini antum lagi galau-galaunya cari sewa rumah, uang nggak ada, terus rumahnya lagi mahal-mahalnya. Tiba-tiba, akhi, ini saya pinjamkan ya rumah buat kamu 1 tahun, pakai, nggak ada masalah, gratis, nggak usah bayar. Senang nggak kira-kira? Luar biasa senangnya. Ya, nah setelah 1 tahun dia telepon kita, akhi, saya mau mengambil kembali rumah saya. Kebetulan saya juga mau pakai dan ada saudara saya, ya karena dia butuh rumah dan dia sepertinya lebih membutuhkan dari antum. Kira-kira antum marah nggak? Antum kok gitu, akhi? Udah pinjemin kok kasih balik? Loh kan saya bilang 1 tahun, ini sudah 1 tahun. Marah nggak antum kira-kira? Masya Allah, jazakallah khairan, antum Masya Allah luar biasa. Antum cerita ke sana kemari bagaimana baiknya teman antum pinjamkan ke rumah buat antum selama 1 tahun. Semua kebaikan-kebaikan dia antum sampaikan, kemana-mana antum pergi antum ceritakan. Nggak ada sedikit pun kecewa, nggak ada sedikit pun berat. Langsung antum beri, ini kuncinya, akhi. Antum bersihkan rumahnya, mungkin dicat rumahnya supaya apa? Supaya dia lebih nyaman karena sudah dipinjamin 1 tahun. Lah hari ini para hadirin, Allah sudah memberikan kepada kita kesehatan hidup di dunia ini 50 tahun. Kaki yang kita gunakan sudah kita gunakan 50 tahun. Mata yang kita sehat kita gunakan 50 tahun. Jantung yang kita punya sudah kita pakai 50 tahun. Ya, semua kenikmatan-kenikmatan tubuh ini kita pakai 50 tahun. Kemudian ketika kita pergi ke dokter dan dokter mengatakan, wahai fulan, Anda terjangkiti penyakit kanker sudah stadium 3 dan kanker ini telah menggorogoti jantung Anda dan hati Anda. Mana kira-kira para hadirin, kesehatan itu kan titipan kan? Kira-kira mana yang harus lebih lapang dada kita? Mana yang lebih lapang dada kita? Teman kita yang memberikan rumah kepada kita 1 tahun kemudian diambil kembali, atau kesehatan yang Allah berikan kepada kita selama 50 tahun dan kemudian Allah menarik sedikit dari kenikmatan kesehatan tadi yang telah kita menikmati selama 50 tahun? Mana yang harus lebih lapang dada kita? Mana para hadirin dan hadirat? Mana yang harus lebih lapang? Lebih lapang daripada rumah kita diambil kembali oleh teman kita, atau kesehatan kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana yang harus lebih lapang kita terima? Seharusnya yang kedua, kita harus lebih lapang menerima. Iya, Allah memberikan kesehatan kita 50 tahun. Dan Allah ketika mengambil sesuatu dari hambanya, ada hikmah yang besar yang Allah inginkan di balik itu semuanya. Tetapi kenapa ketika titipan Allah, Allah ambil kembali, berat bagi kita untuk menerimanya? Kenapa kita berkeluh kesah? Kenapa kita berkata, ya Allah, saya telah ruku dan sujud kepada Engkau selama ini, tidak ada pengajian saya hadiri, tidak ada kewajiban saya datangi, tidak ada perkara yang haram kecuali saya jauhi, tetapi kenapa hari ini Engkau berikan aku sakit? Naudzubillah.
Nggak pantas orang beriman berkata demikian. Kenapa Anda tidak berkata kepada teman Anda, saya sudah pakai rumah Anda, saya jaga rumah kamu, saya cat, saya bersihkan, setiap ada yang rusak saya perbaiki, kenapa kamu ambil hari ini? Nggak pernah Anda akan berkata demikian. Tetapi kenapa kepada Allah kita berkata demikian? Disinilah kembali para hadirin dan hadirat untuk kita melihat kembali hakikat dari penghambaan diri kita kepada Allah. Disitulah kita untuk melihat kembali ya iman seorang mukmin. Iman kita kepada Allah bukan hanya sekadar tekstual, iman kepada Allah, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada asma dan sifatnya. Bukannya sebatas itu. Bagaimana kita mengimani Allah itu tetap rahim, Allah tetap rahmat walaupun Allah memberikan ujian kepada kita. Iya. Nah, apakah itu bentuknya penyakit atau bentuknya apa? Harta yang kita punya ditipu oleh saudara kita, ditipu oleh teman kita, difitnah kita, ya dengan fitnah-fitnah tadi, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Karena saya menyadari tidak ada sesuatu apapun yang saya miliki kecuali itu semua titipan Allah. Kesehatan saya titipan Allah, harta saya titipan Allah, istri saya titipan Allah, anak saya titipan Allah, bisnis saya titipan Allah. Suatu saat Allah akan mengambil titipannya dengan kehendaknya Allah. Ya, maka saya harus pas menerima dengan lapang dada, dan itu adalah bentuk dari keimanan. Bisa difahami? Jelas ya? Kemudian yang kedua, adzan terus salat dulu atau lanjut? Kita lanjut terus sampai adzan ya, sampai salat ya. Jadi nanti selesai salat bubar. Ya gitu Ustaz. Alhamdulillah. Tadi Ustaz sampaikan sampai jam 8, cuman nanti kita lihat kondisi ya. Al-muadzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Syekhul Islam, fal ibad alatun, hamba-hamba Allah yang mendolimi kita itu adalah alat, tetapi yang menakdirkan itu semua adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hanya sekedar engkau melihat perbuatannya dia kepadamu, tetapi juga engkau melihat itu adalah ketetapan yang Allah takdirkan kepada kita, sehingga akan membuat engkau tenang, sehingga akan mengobati engkau dari stres dan lain semisalnya. Kemudian yang kedua, seseorang ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian yang saya sebutkan tadi, maka dia harus mengetahui ya dosa. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada seseorang kecuali dikarenakan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan apa yang menimpa kepada kalian dari sebuah musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dengan kalimat min musibatin. Ya, nah kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada mim, ma nafiyah, na lahi atau yang semisalnya, dan kemudian ada kalimat min setelah, ada kalimat nakirah setelah min, maka min ini disebut dengan min zaidah, min tambahan. Ya, maka artinya adalah apapun musibah yang kau dapatkan, apapun itu, apakah karena bencana alam, Allah datangkan bencana alam, ataukah musibah dari gangguan-gangguan manusia, kezaliman yang manusia lakukan kepada engkau, fabima kasabat aidikum, maka itu semuanya adalah karena tangan engkau sendiri, karena itu dosa kamu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dari hal yang banyak, ya, dari dosa yang kau lakukan tadi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau setiap dosa yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, maka tidak ada yang akan berjalan di muka bumi ini. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia dibalas oleh Allah di dunia ini, maka nggak ada makhluk yang berjalan di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menguji seorang hamba, itu cuma sedikit saja dari ujian, dan Allah memaafkan di dunia ini. Maksudnya Allah tidak mendatangkan adab secara keseluruhan kepada mereka. Taib. Nah, kata Syekhul Islam, perhatikan baik-baik. Fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanalu minal makruh fasababuhu dhunubuhu ishtaghala bitaubati wal istighfar minadz dzunub allati salatahum alaihi bisababiha. Ketika seorang hamba menyadari bahwasannya seluruh perkara-perkara yang jelek yang dia dapatkan, bencana, cobaan, apakah dari Allah datangkan bencana alam ataukah dari manusia itu sendiri, maka itu sebabnya adalah dosa-dosa kita. Nah, ketika kita menyadari itu dikarenakan dosa-dosa kita, kita sibuk untuk mencari kambing hitam, ya, atau kita sibuk untuk beristighfar. Ya, si fulan mendolimi saya, si fulan mengkhianati saya, si fulan menyakiti saya, si fulan membawa lari bisnis saya. Ya, ini mungkin kezaliman yang pernah saya lakukan hingga Allah membalas saya melalui si fulan tadi. Ini mungkin karena dosa saya dengan ibu saya. Ini mungkin durhaka saya dengan ayah saya. Ini mungkin dulu saya pernah menipu orang. Dulu mungkin saya pernah bermaksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dosa saya, maksiat saya yang puluhan tahun yang lalu hari ini mungkin, sehingga saya perlu untuk beristighfar kepada Allah. Saya harus kembali kepada Allah, saya harus mengakui kesalahan-kesalahan saya. Ya, itu seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika dia diuji dengan cobaan tadi. Antum melihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam, ini doa yang sudah cukup sering antum dengar dan antum sudah hafal semuanya. Ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga dikarenakan godaannya iblis alaihi laknatullah, dan juga di awalnya adalah karena juga rayuan dari istrinya beliau sendiri. Beliau nggak mengatakan, ya Allah ini gara-gara iblis goda saya ya Allah. Ya Allah saya begini, istri juga saya menyangati saya untuk makan buah ini, nggak ada.
Beliau hanya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak memaafkan dosa-dosa kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, dapat ujian, dapat cobaan, Nabi ya yang Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya, justru dia mengintrospeksi dirinya. Justru beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus dikedepankan oleh seorang mukmin muslim ketika diuji oleh Allah. Jangan sibuk klarifikasi sana, klarifikasi sini. Jangan sibuk berjumpa pers sana, jumpa pers sini. Jangan sibuk untuk mensucikan diri Anda di depan manusia, tapi sucikan ya diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya Anda bicara sana, bicara sini, klarifikasi sana, klarifikasi sini, sementara di sisi Allah Anda adalah manusia yang paling bejat? Apa faedahnya? Tapi kalau seandainya seseorang justru dia mengintrospeksi dirinya, mensucikan dirinya di hadapan Allah, Allah yang punya hati manusia, Allah yang punya jiwa-jiwa makhluk di muka bumi ini. Kalau Allah berkehendak tanpa Anda perlu klarifikasi, ya manusia itu akan menerima apa yang akan Anda ucapkan, atau bahkan nggak pernah Anda ucapkan akan diterima oleh manusia. Allah punya cara bagaimana membela hamba-hambanya walaupun dia nggak membela dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu fulanan fanada Jibril." Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril, "Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut." Dan kemudian Jibril akan memanggil makhluk-makhluk yang ada di langit, dan kemudian dia berkata, "Wahai penduduk langit, bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut." Maka Allah akan menanamkan rasa cinta itu di hati orang-orang yang beriman. Jadi jangan sibuk Anda bersilat lidah, jangan sibuk Anda mensucikan diri Anda di hadapan manusia sementara Anda nggak suci di hadapan Allah. Ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Bisa difahami ya? Kemudian kata beliau, wa idza ra'aital 'abda yaqa fin nasi idza adu wa la yarji ila nafsi bil laum wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqah. Ya, kata Syekh rahimahullahu taala, idza ra'aital 'abda, ketika engkau melihat seorang hamba yang dia itu mendapatkan gangguan dari manusia dan dia tidak kembali untuk mengintrospeksi dirinya, ya, dia tidak kembali untuk bertaubat, dia tidak kembali untuk beristighfar, ketahuilah tidak ada istighfar yang dia lakukan, tidak ada perbaikan diri yang dia lakukan, tidak ada koreksi diri yang dilakukan, itu lebih jauh daripada musibah itu sendiri. Faham nggak maksudnya? Ya, ini sekarang dia diuji kan oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan ujian tadi. Justru dia cari mana nih sebabnya, ini begini, ini begini. Nggak ada berusaha untuk mengintrospeksi diri, nggak ada berusaha untuk beristighfar, nggak ada berusaha untuk dia melihat kenapa dengan saya. Maka ketika dia tidak tersibukkan dirinya dengan aibnya dia sendiri, maka itu adalah musibah itu sendiri. Ya, itu musibah itu sendiri sebenarnya. Musibah yang sedang dia dapatkan itu jauh lebih ringan dibandingkan tidak ada efek sama sekali untuk bertobat kepada Allah di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, para hadirin dan yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkata, tidak ada harapan seorang hamba kecuali hanya kepada Rabb-nya, dan tidak ada yang ditakuti oleh seorang hamba kecuali apa? Hanya dosanya saja yang dia takutkan. Tapi kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebuah kisah. Rasulullah pada waktu itu ya difitnah dengan fitnah-fitnah yang sangat keji, fitnah-fitnah yang sangat kejam. Datanglah seorang pemuda ke Mekah dan dia adalah salah seorang petinggi di kaumnya. Ketika datang ke Mekah disambut oleh orang-orang Mekah. Ya, kemudian mereka berkata, hati-hati engkau dengan si Muhammad ini, hati-hati.
Jangan sampai engkau mendengar ucapannya. Kalau sempat engkau mendengar ucapannya dan engkau tersyubhati dalam tanda petik ya, di bahasanya orang musyrikin, maka ini akan memberikan mudarat kepada engkau dan kaummu sebagaimana mudarat kami di Mekah ini. Sehingga ya beliau ini menutup telinganya agar tidak mendengar apapun ya ucapan yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cerita dari kejauhan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Ka'bah, kemudian dekati. Ya, kemudian Rasulullah sedang membaca Al-Quran pada waktu itu, dan kemudian dia berkata kepada dirinya, wahai fulan, engkau adalah orang yang berakal. Kalau seandainya yang diucapkan oleh Muhammad itu benar, apa yang menghalangi engkau untuk menerimanya? Akhirnya dia berkata, wahai Muhammad, aku telah mendengar ucapan-ucapan yang jelek tentang dirimu. Hampir-hampir aku menutup telingaku supaya tidak mendengar apapun dari engkau. Tapi sebenarnya apa yang engkau sedang serukan wahai Muhammad? Apa sebenarnya yang sedang kau ajak? Apa yang sedang kau ajarkan? Rasulullah nggak sibuk. Dia ngomong apa buat saya? Hah? Ngomong apa dia buat saya? Gak ada, bohong semua itu, dusta semuanya. Kian itu semuanya berita hoax. Nggak ada Nabi seperti itu. Nabi nggak sibuk dengan hal yang nggak penting. Nabi mengajarkan dia ini Islam, ini tauhid, ini akidah. Kemudian dia masuk Islam. Kalau kita terkadang para hadirin dan hadirat, diri kita itu lebih semangat untuk kita bersihkan ketika ada gangguan dari manusia dibandingkan apa? Syariat Allah sendiri yang dilecehkan. Makanya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengurusi, hampir dalam kondisi keadaan yang banyak beliau tidak pernah mengurusi apapun ngomongan orang-orang kepada beliau. Tetapi ketika syariat Allah yang dijatuhkan, ketika Islam yang direndahkan, disitulah Rasulullah akan berdiri dengan tegak. Disitulah Rasulullah akan berkomentar. Disitulah Rasulullah akan bersuara. Tapi kalau urusan beliau, padahal kehormatan Nabi itu kan lebih mulia daripada langit dan bumi, kehormatannya Rasulullah. Ya, nah sementara kita ketika kita diuji, difitnah oleh manusia, antum bisa jamin nggak fitnahnya manusia kepada kita 100% salah? Bisa jamin nggak? Bisa jadi 50%-nya benar, 50%-nya salah, kan begitu? Iya, atau bisa saja 100%-nya kita yang salah. Nabi, orang-orang yang mencela Nabi 100% salah, nggak ada yang benar sedikit pun. Celaan, tuduhan, fitnah mereka kepada Rasulullah. Tetapi Nabi nggak sibuk untuk mengurusi hal yang nggak penting. Tapi beliau justru mengurusi hal-hal yang bermanfaat untuk manusia pada waktu itu. Yang ketiga, sedikit para hadirin, ya, walaupun nggak selesai, mudah-mudahan suatu saat kita bisa sambung. Yang ketiga, seseorang ketika dia diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus menyadari tidaklah ada ujian dan cobaan yang Allah menguji seorang hamba kecuali dengannya Allah akan memberikan pahala untuk dirinya. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Tapi barang siapa yang seseorang memaafkannya dan kemudian dia memperbaikinya, maka pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah, ya, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya sudah, ini pahala buat kita. Ada orang menguji, ada orang memfitnah kita, ada orang menjelekkan kita, ada orang mencuri harta kita, ada orang menipu kita. Ini ujian yang Allah berikan. Ini adalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan ujian untuknya. Allah akan memberikan cobaan untuk dia, sehingga dia bahagia. Terkadang ketika mendapatkan musibah, berarti Allah masih mencintai saya, Allah masih menyayangi saya dengan ujian ini,
sehingga saya bisa mengintrospeksi diri. Saya mungkin lalai hari ini, mungkin hari ini saya terlalu terlena dengan dunia, mungkin selama ini saya kurang ikhlas ibadah saya, mungkin selama ini saya terlalu tamak dengan dunia saya, sehingga Allah menguji saya dengan ujian seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab pahala untuk saya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, manusia ketika dia mendapatkan gangguan, maka ada 3 jenis manusia. Zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi. Asalnya kita ini adalah pihak yang terzolimi, kan begitu? Kita pihak yang terzolimi. Nah, ketika kita membalas dengan balasan yang lebih besar dari kezoliman yang dia lakukan kepada kita, maka kita berpindah yang tadinya kita pihak terzolimi menjadi apa? Menjadi menzolimi. Karena Allah telah membatasi. Kalau seandainya engkau ingin membalas kejelekan yang dibuat oleh orang kepadamu, maka balaslah kejelekan tersebut dengan semisal dengannya, nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, kata Allah. Kalau seandainya ada orang berbuat jelek kepadamu, maka balaslah kejelekan itu dengan yang semisalnya. Walain sabartum, tapi kalau kalian mau bersabar, maka sabar itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, nah yang kedua, wa muqtasidun, orang yang di tengah-tengah. Ketika dia diuji, ketika dia dicoba dan kemudian dia membalas sesuai dengan kadar dari ujian dan cobaan tadi. Ini di tengah-tengah ini. Dan yang ketiga adalah muhsinun, orang yang berbuat baik. Dia memaafkannya dan dia meninggalkan haknya. Ini orang yang paling tertinggi, dan inilah kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diganggu di Taif, beliau diusir di Taif, dilempari kotoran. Anak-anak keluar dari rumah-rumah mereka untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang bukan jenderal bintang 2. Iya, yang datang bukan presiden, yang datang malaikatnya Allah, menawarkan kepada Rasulullah untuk menghimpit mereka di antara 2 gunung yang ada di Mekah pada waktu itu. Nabi mengatakan, biarkan mereka, mudah-mudahan ada di antara mereka orang-orang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala nantinya. Inilah Nabi kita, para hadirin dan hadirat. Ya, dan ini contoh yang paling terbaik untuk kita. Ya, jangan sampai kita dipanas-panasi oleh istri di rumah. Jangan dipanasi oleh teman-teman dekat kita. Ente kalau diam, ente nggak balas, orang akan menganggap ente yang salah. Orang akan lihat ente lemah. Orang akan lihat ente itu banci. Orang akan lihat ente itu begini. Akhirnya apa? Dia balas. Ya, dia balas dengan sikap yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Akhirnya dia menjadi pihak yang menzalimi tadinya. Ya, ini dipegang baik-baik. Kemudian yang keempat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seseorang ketika seseorang dia memaafkan kejelekan yang orang lakukan kepadanya, maka dia akan terwariskan dalam hatinya itu, ya, penjagaan hatinya kepada saudara-saudaranya. Ya, saya teringat sekali ada seorang ustadz, beliau bercerita tentang Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ada orang waktu itu mengadu kepada Syekh Abdul Razak, ya Syekh, si fulan berkata kepada engkau demikian. Jadi memang terkadang kan para tulab ini kan suka manas-manasin. Ya, tetapi subhanallah, antum melihat bagaimana seorang alim, Syekh Abdul Razak hafizahullah berkata, tidak semua ucapan dia tentang saya itu salah, enggak semua salah kok. Ada yang benarnya mungkin dia sebut tentang saya. Dan juga tidak semua ucapan saya kepada dia semua benar, enggak. Subhanallah. Paham ya? Enggak semua omongan dia kepada saya itu salah, enggak semua salah. Dan enggak semua omongan saya tentang dia apa? Benar. Subhanallah.
Ini hakikat dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Karena seseorang itu dikatakan baik, seseorang itu dikatakan bijak, seseorang itu dikatakan cerdas ketika dia sedang bermusuhan. Ya, kucing nggak punya akal. Antum pelihara kucing dari kecil, ya dia akan membalas kebaikannya antum, betul nggak? Kucing ini, bahkan terkadang singa, harimau, ya yang antum dapat dia dari kecil antum didik, terkadang dia nggak menerkam tuannya. Jadi ketika ada orang baik berbalas dengan, kemudian kita balas dengan kebaikan, itu bukan manusiawi, hewani juga begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang terlalu istimewa. Tetapi orang yang hebat ketika dia dijelekan, ketika dia dizolimi, ketika dia dijatuhkan, justru dia apa? Memaafkan. Justru dia bersikap adil. Ya, justru dia apa? Memuji orang yang menghina dia. Berat para hadirin dan hadirat. Tapi inilah yang kita berusaha untuk belajar, menjadi orang-orang yang selalu bersikap adil walaupun kita diuji dan dicoba, walaupun kita sedang bermasalah dengannya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara sifatnya munafik, ya, sifat munafik itu ketika berselisih dia berbuat fajir, dia berbuat curang, nggak pernah dia mau bersikap adil. Demikian sifat munafik, demikian pula sifat orang-orang Yahudi. Ini ciri khas Yahudi yang melekat pada diri mereka. Pada suatu hari Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi masuk Islam, ya seorang pendeta Yahudi masuk Islam, dan kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan kau ceritakan kepada siapapun akan keislamannya aku sampai aku mengkhabarkan kepada engkau waktu yang tepat. Ya, kemudian tibalah waktunya Nabi SAW mengundang orang-orang Yahudi ke rumah beliau dan mulai mendakwahi mereka, menceramahi mereka, mengajak mereka kepada Islam. Dan kemudian Nabi melihat ini kondisi orang Yahudi ini sudah berat untuk menerima ajakan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, wahai ma'asyarul Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Ini pendetanya mereka. Kemudian kata Yahudi, Abdullah bin Salam adalah pendetanya kami, alimuna wa benu alimina. Dia ini ulamanya kami dan anaknya ulamanya kami. Ya, segala pujian itu dihaturkan kepada, dipuji dengannya Abdullah bin Salam. Baik. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana menurut kalian kalau seandainya dia masuk Islam? Gimana kira-kira? Gak mungkin orang sebaik dia masuk Islam, gak mungkin, gak masuk akal. Tiba-tiba keluar Abdullah bin Salam dari salah satu ruangan di rumah Nabi Muhammad SAW. Dan dia berkata, wahai masyarul Yahudi, ya sesungguhnya aku telah beriman kepada Nabi yang telah dulu kuceritakan kepada kalian. Aku telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Yahudi tadi mereka berkata, anta syarruna wa bnu syarrina, ente makhluk yang paling jelek dari kalangan kami dan anak yang paling jelek dari kalangan kami. Celaan, cercaan, cacian, makian semua disematkan kepada Abdullah bin Salam yang tadinya sebelumnya dipuji. Kemudian kata Rasulullah sallallahu, kemudian kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, ya demikianlah akhlaknya orang-orang Yahudi, nggak pernah mau bersikap adil kepada orang yang berlawanan dengannya, orang yang berseberangan dengannya. Maka kita sebagai seorang muslim, para hadirin, nampakkan identitas kita sebagai seorang muslim ketika orang itu berbuat jelek kepada kita, ketika kita sedang berselisih dengan seseorang, ketika kita sedang punya masalah dengan seseorang. Disitulah nampak identitas dia sebagai seorang muslim yang hakiki ataukah bukan seorang muslim yang hakiki. Ya, kita seorang muslim menganggap dia telah berbuat kebaikan buat saya. 10 tahun saya berbisnis dengan dia, dia telah memberikan keuntungan kepada saya, dia telah memberikan banyak manfaat kepada saya. Mungkin ada masalah-masalah yang di akhir memang kita sudah tidak bisa berjalan lagi. Ya sudah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan dia. Udah selesai, Kak. Lebih baik atau enggak? Lebih menenangkan hati kita.
Daripada antum cari ini, cari itu, cari aibnya, cari kekurangannya, kemudian antum ceritakan sana, ceritakan ke sini, wallahi ya, manusia tidak akan memandang Anda itu baik, yang walaupun tujuan Anda sebenarnya ingin membersihkan diri Anda, dan itu justru akan menyempitkan diri Anda. Ya, dan inilah faedah yang sangat penting, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, supaya kita bisa berjalan dengan perjalanan kehidupan yang baik dengan kondisi apapun yang kita dapatkan di tengah perjalanan tersebut. Dan kita baru membaca poin yang keempat, dan sepertinya saya tutup materi kita di malam hari ini, dan waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, kalau tidak ada mungkin kita tutup pengajian di malam hari ini. Tapi saya tunggu sampai hitungan ke 10 ya. Tapi saya itu dalam hati. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz terkait dengan ujian tadi ya, karena dosa. Lalu pertanyaan saya ini, apakah Ibnu Taimiyah itu banyak melakukan dosa di ujian? Masya Allah. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, beliau itu diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku tidak pernah merasa cemburu kepada siapapun manusia yang mati dalam keadaan tenang, setelah aku melihat bagaimana beratnya Nabi SAW dicabut nyawa. Itu kata Aisyah, aku gak pernah merasa cemburu sama sekali. Nah, para ulama ketika menerangkan dan menjelaskan tentang permasalahan ini, ada orang yang diuji oleh Allah, dengannya Allah ingin membersihkan dosanya dari, ya, membersihkan dosa dari hal-hal yang telah dia lakukan. Tapi ada hamba-hamba Allah ketika diuji dan dicoba oleh Allah, Allah meninggikan derajat orang tersebut. Ya, dan salah satunya adalah siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang paling berat Syekhul Islam ataukah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita lebih berat ujiannya dibandingkan Syekhul Islam. Apakah Nabi kita berbuat dosa? Naudzubillah. Nabi kita sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, beliau terjaga maksum dari dosa. Apalagi setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Tetapi itu adalah untuk meninggikan derajat Rasulullah, dan juga itu sebagai tasliyah, itu sebagai penghibur buat orang-orang yang beriman, bahwasanya manusia yang paling terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah, mereka juga diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah wahai kalian orang-orang yang beriman. Namun ada, ya, maka Syekhul Islam di sini berbicara dalam konteksnya, ya mungkin orang-orang yang bentuknya adalah sebagai bentuk untuk kita mengoreksi diri. Ya, dan kita sekarang di posisi mana kira-kira kalau diuji oleh Allah? Ya udah di posisi ini. Ya, posisi kita pasti posisi karena banyak dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Tapi ada yang lain? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Jazakallahu Wa yak barakallahu fikum. Semoga menjadi catatan pahala bagi Ustaz dan juga Amin. catatan faedah bagi kita semua. Amin. Karena izin menyampaikan Ustaz, ada pertanyaan dari Ummahat. Ustaz, bagaimana dengan menuntut keadilan suami dalam berbagi jatah malam dengan rumah antar istri yang masih satu kota? Apakah memang memberatkan suami untuk berbagi jatah malam yang jatah mabit yang adil untuk istri yang masih muda umurnya? Tentu cukup berat jika bersabar dalam menerima jatah mabit yang tidak menentu. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Baik, pertama para hadirin hadirat, kaidah di dalam hak dan keadilan, apakah dalam rumah tangga ataukah dalam bab-bab yang lainnya,
maka seseorang dia melihat kewajibannya dan tidak hanya selalu menuntut hak. Ya, si istri dia melihat kewajiban dia, si suami juga memperhatikan kewajibannya. Taib, adapun haknya dia minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebaik-baik tempat kita meminta. Kenapa demikian? Karena ketika seorang istri dia berbuat baik kepada suaminya, itu perintah Allah, perintah Rasul, ataukah perintah suami? Kamu harus berbuat baik. Seorang wanita berbuat baik kepada suaminya, itu perintah Allah dan Rasulnya atau perintah Pak KUA ketika menikahkan dia? Perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulnya. Iya, maka ketika pasangan Anda tidak memberikan hak kepada Anda, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya seperti ini. Ini sendal saya sudah dicuri, ya sudah saya curi sendal orang lain. Kalau kamu tidak mau memberikan hak kepada saya juga tidak mau memberikan kewajiban kepada kamu. Ini keliru, ini salah. Ya, tapi kewajiban itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya kepada kita. Dia tidak menunaikan haknya, dia akan berdosa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat, khusus dalam permasalahan mabit, ya, orang yang dia memiliki istri lebih dari satu, maka dia wajib adil dalam masalah mabit. Yaitu hukum asalnya wajib, tetapi tidak wajib untuk, tidak wajib untuk menggaulinya sama. Bang, kemarin di rumah istri pertama berapa kali digauli? Berapa kali gauli istrinya? 6 kali. Sama juga harus adil 6. Oh enggak, itu tidak disyaratkan adil, karena itu kembali kepada kecintaan. Tetapi yang wajib untuk adil adalah apa? Mabit. Ya, 3 hari 3 hari, 4 hari 4 hari, harus adil. Kecuali kalau seandainya si istrinya berkata, bang, saya siap dipoligami, ya, dan saya siap hanya memberikan waktu untuk saya dalam 1 bulan 5 hari, 25 hari silakan berikan kepada istri yang pertama, saya siap, maka tidak ada masalah. Ketika Rasulullah SAW ingin menceraikan Saudah pada waktu itu, dan kemudian Saudah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku agar aku bisa nanti dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah sebagai istri engkau ya Rasulullah, dan aku berikan hari-hariku kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam apakah itu sahih dari Nabi SAW, tapi itu masyhur, sehingga dijadikan pijakan oleh para ulama. Kalau memang seandainya istri yang kedua tadi ridho dan setuju, dia tidak diberikan mabit yang sama, maka tidak masalah bagi seorang suami. Tapi kalau seandainya memang tidak ada persyaratan demikian, maka hukum asalnya dia wajib untuk adil, dan si suami akan berdosa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan yang paling afdol seseorang menikah itu 1 wanita, bukan 2 wanita. Yang paling afdolnya 1 wanita, karena ketika menikah 2, perkara-perkara terjatuh dalam dosa itu akan banyak terjadi. Ya, dari pendapat sebagian para ulama, nikah hukum asalnya yang paling afdol adalah 1, bukan 2. Ya, bukan 2, karena 2 ini rentan akan terjatuh dari dosa-dosa. Nah, tapi kalau seandainya dia siap bersikap adil, ya silakan. Ya, maka itu tetap akan menjadi baik untuk dirinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Atas ilmunya, Anda izin bertanya mengenai kasus real yang beberapa hari belakangan Anda saksikan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya sholat sunnah mutlak di waktu terlarang ketika seseorang itu mendapatkan musibah yang dianggap cukup berat dan ingin meminta perlindungan kepada Allah. Misalkan setelah waktu asar sebelum maghrib itu yang bersangkutan ambil wudhu kemudian sholat untuk menenangkan diri, itu apakah diperbolehkan sebagai pengecualian sholat sunnah mutlak atau lebih baik menunggu di waktu yang diperbolehkan? Dan dia melakukan sholat apa itu? Sholat sunnah apa dilakukan? Sholat sunnah ketika dalam keadaan diuji. Sholat sunnah untuk menenangkan
Tapi para hadirin hadirat, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah, di mana Nabi SAW ketika beliau mendapatkan ujian dan cobaan, terkadang Rasulullah SAW beliau salat 2 rakaat. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, dengan nas tersebut maka inilah bagian dari salat dawatil asbab. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Nah, Al-Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya salat sunnah dari dawatil asbab itu dibolehkan di waktu-waktu yang terlarang. Ya, orang yang melakukan salat sunnah dawatil asbab ada sebabnya. Tahiyatul masjid, salat istikharah, ada sebabnya atau tidak? Ada sebabnya. Ya, atau dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, maka tidak ada masalah di waktu-waktu yang terlarang. Nah, dan ternukilkan di sana hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah selesai sholat asar. Nggak pernah Rasulullah meninggalkan. Ya, atau mengamalkan sholat sunnah nggak selesai sholat asar? Hah? Enggak. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat sunnah selesai sholat asar. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim. Jangan, wah ini harusnya palsu Ustaz, nggak sahih itu hadis. Karena Rasulullah mengatakan tidak boleh sholat selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Kadang-kadang kita kan suka begitu. Jadi ilmunya kita itu menjadi barometer. Kalau nggak saya tahu berarti ada amalan, berarti hadisnya palsu, itu nggak benar itu hadisnya. Lah, hadisnya disebut dalam Sahih Muslim. Dan diterangkan, dijelaskan oleh para ulama, itu adalah bagian dari kekhususan Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari Nabi SAW terluput dari sholat sunnah ba'diyah zuhur, dan kemudian beliau mengqadanya selesai sholat asar. Dan kebiasaan Nabi SAW ketika beliau melakukan sebuah amalan, maka amalan tersebut tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Yang hukum asalnya adalah sholat qada, ya, qada yang beliau lakukan ba'diyah, kemudian karena sudah dilakukan, Nabi tidak akan pernah meninggalkan lagi. Ini bagian yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, itu merupakan bagian dari kekhususan Nabi, tidak berlaku kepada umatnya karena umatnya berlaku larangan untuk sholat sunnah ya selesai sholat asar. Jelas ya? Nah. Barakallahu fiik. Kita tutup ya. Nah, subhanallah bihamdihi. Sudah. 1. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan mengenai yang terkait dengan kesabaran tadi. Ya. Jadi ada suatu keluarga yang diuji dari pasangan hidupnya, Ustaz ya. Ya. Jadi pasangan hidupnya di mana dari istri itu tidak taat sama suami. Ya. Bahkan keluarga itu selalu ribut. Kemudian bahkan dari suaminya sendiri itu sering minta supaya misalkan karena ada kebiasaan suka bersedekah itu, dia bilang kalau ini sedekah jangan sampai tahu sama istrinya gitu. Selalu ribut, apakah dengan selalu tidak taat begini, apakah bersabar ataukah mengambil jalan seperti bercerai? Masya Allah. Saya ringkas para hadirin hadirat, ada seorang alim dari ulama di zaman terdahulu, dia punya istri yang mana istrinya ya begitulah kondisi istrinya, tidak seperti istri seorang alim, tidak seperti istri seorang ulama besar. Ya akhirnya orang-orang berkata, wah Syekh, ya engkau bisa menikah dengan wanita yang siapapun wanita ingin menikah dengan engkau, kenapa engkau tidak meninggalkan saja wanita ini? Kemudian kata saya berkata, ini mungkin dosa-dosa saya sebelumnya, ini mungkin dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa saya dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada saya istri dengan model seperti ini. Taib, ini satu hal. Hal yang kedua, para hadirin, perempuan ketika dia tidak taat dan patuh kepada suaminya, maka diingatkan, dinasihati perempuan tersebut. Ketika dia sudah melakukan hal yang berulang-ulang, ya, maka dipertegas. Ya, boleh mungkin dia mengeraskan suaranya. Yang ketiga, tetap dia tidak taat dan patuh kepada suaminya, boleh untuk dia memukul istrinya. Tapi dengan cara tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyiksa.
Dan kalau seandainya juga tetap dia tidak taat dan patuh, maka boleh seorang suami menghajar istrinya. Ya, dia tidak menggaulinya, dia tidak mendekatinya dan lain sebagainya. Kalau itu pun sudah dilakukan nggak bisa, ya sudah. Ya, daripada dia tidak bisa menunaikan kewajiban dan si istri juga nggak bisa menunaikan kewajibannya sebagai istri yang baik, ya sudah. Ya, bersabarnya kita adalah dengan bercerai dengan dia. Ya, karena kita khawatir nggak bisa menunaikan kewajiban, dia juga nggak bisa menunaikan kewajibannya kepada kita. Ya, tidak ada pilihan kecuali dengan kondisi dan keadaan yang seperti itu. Tapi kalau seandainya sifatnya adalah manusiawi, ya, yang mana perempuan antum semua faham, yang punya istri bagaimana namanya perempuan, yang memang sifatnya seperti itu perempuan. Ya, antum dimintain beli bakso nih. Bang, beli bakso di toko ini ya. Antum salah belinya di toko B. Masalah nggak kira-kira? Masalah nggak? Masalah atau nggak? Jadi itu bukan hanya istri antum punya masalah, semua istri seperti itu. Hah? Antum dia punya Tupperware atau apalah ya, punya alat perlengkapan rumah. Kalau antum yang hilangin, itu masalah besar itu. Tapi kalau dia yang cecerkan atau dia biarkan banyak barang dia kadang nggak pakai lagi, itu biasa, betul nggak? Betul nggak? Nah, itu bukan istri antum saja, semua istri seperti itu kondisinya. Nah, kalau memang bentuknya adalah seperti itulah tabiatnya wanita. Karena dimanapun antum mencari wanita pasti akan seperti itu kadang modelnya. Bisa difahami? Ya, sehingga ketika antum rajin bersedekah, ya mungkin istri yang harus lebih antum rajin untuk sedekahi lagi. Karena Rasulullah mengatakan dinarun anfaqtu li ahlik a'dhamu ajran indallah. Harta yang kau infakkan untuk anak dan istrimu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Mungkin suaminya rajin sedekah keluar setiap hari. Untuk keluarganya cukup makan telur dadar setiap hari di rumah. Ini salah, ini keliru. Nabi SAW senang bersedekah. Iya, tetapi terkadang ada hampir 1 tahun atau beberapa tahun bekal yang Rasulullah bekali untuk semua istrinya. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.